Miracle. Rahayu. Salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang di channel Sense of Miracle. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa semua yang Anda pahami tentang Yang Maha Kuasa, tentang keyakinan Anda dan cara Anda beribadah, mungkin akan mengalami pergeseran besar setelah sebuah penemuan penting ini. Ini bukan tentang menyalahkan keyakinan Anda atau menghancurkan fondasi spiritual yang telah menjadi penopang hidup Anda. Ini adalah tentang membuka selubung yang selama ini membatasi pandangan Anda, memperluasnya hingga ke tingkat yang begitu luas dan mendalam, sehingga Anda tidak akan pernah lagi melihat realitas dengan cara yang sama. Sebab penemuan sains abad ke-21 ini tidak menghancurkan konsep tentang kekuatan ilahi. Justru, ia memberikan kita sebuah bahasa baru yang lebih universal, lebih ilmiah, namun pada saat yang sama, lebih spiritual untuk memahaminya. Dan bahasa itu adalah fisika kuantum. Bersiaplah, karena kali ini pikiran Anda akan didorong melampaui batas-batas dogma dan prasangka, menuju pemahaman yang mungkin akan mendefinisikan ulang seluruh keberadaan Anda. Bagian 1. Membongkar ilusi realitas materi yang padat. Selama ribuan tahun, spiritualitas dan ilmu pengetahuan seringkali berdiri di kutub yang berlawanan, berdebat sengit tentang satu hal fundamental: realitas. Ajaran spiritual berbicara tentang hal-hal tak kasat mata seperti jiwa, roh, surga, neraka, dan entitas ilahi. Sains, sebaliknya, berkutat dengan hal-hal yang dapat diukur, diuji, dan dibuktikan secara materi. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apa sebenarnya materi itu? Apa itu realitas yang kita yakini begitu padat dan nyata? Kita diajari bahwa dunia ini kokoh kitab suci, dinding kokoh, tiang gereja yang menjulang, pegunungan megah, bahkan tubuh Anda sendiri. Semuanya terasa begitu nyata. Sentuhlah meja di depan Anda, ia terasa keras, tak tembus. Ini adalah fondasi pemahaman kita tentang dunia. Namun, mari kita bongkar ilusi ini bersama, menyingkap lapis demi lapis, hingga mencapai inti kebenarannya. Ketika para ilmuwan menyelami struktur paling dasar dari materi, jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata telanjang. Dalam dimensi atomik dan subatomik, apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Mereka tidak menemukan bola-bola kecil yang padat, seperti model atom klasik yang kita pelajari di sekolah. Sebaliknya, yang mereka temukan adalah kehampaan. Hampir seluruh atom, 999% atau bahkan lebih, adalah ruang kosong belaka. Dan partikel-partikel kecil yang menempati ruang kosong itu elektron, proton, neutron. Mereka pun bukan benda padat dalam pengertian tradisional. Mereka adalah gelombang probabilitas. Mereka adalah kemungkinan. Mereka adalah getaran. Bayangkan ini: meja yang Anda sentuh, tubuh yang Anda miliki, bumi yang Anda pijak, semuanya pada level paling mendasarnya hanyalah koleksi medan energi yang bergetar pada frekuensi tertentu, menciptakan ilusi kepadatan yang kita alami dengan indera kita, ibarat kipas angin yang berputar kencang. Bilah-bilahnya seolah menghilang dan membentuk dinding padat yang tak bisa ditembus. Padahal yang ada hanyalah gerak dan ruang. Dunia kita adalah orkestra getaran, sebuah simfoni energi yang tak henti-hentinya. Jika ini benar dan sains telah membuktikannya berulang kali di laboratorium-laboratorium fisika paling canggih, apa implikasinya bagi konsep jiwa, roh, penciptaan, dan bahkan Yang Maha Kuasa itu sendiri? Apakah keyakinan kita yang selama ini dibangun di atas fondasi materi yang padat perlu direvisi secara radikal? Bagian 2. Wahyu Bahasa Universal. Inilah penemuan besarnya, titik balik yang menggetarkan. Jika segala sesuatu yang kita anggap materi hanyalah energi yang bergetar, maka bahasa universal dari segala sesuatu
dari keberadaan itu sendiri adalah energi. Pikirkan tentang sifat-sifat energi. Satwa tidak berwujud, namun menciptakan wujud. Energi tidak berwujud, namun ia menciptakan semua wujud yang kita lihat dan rasakan. Dari bintang-bintang yang menyala hingga bunga yang mekar. Semuanya adalah manifestasi energi dalam berbagai bentuk. 2. Abadi dan kekal. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Ia abadi, kekal. Ia hanya bisa berubah bentuk, bertransformasi dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Dari energi potensial menjadi kinetik, dari panas menjadi cahaya. Hukum kekekalan energi adalah salah satu pilar utama fisika. Dan inilah titik temu yang menggetarkan, jembatan yang menghubungkan alam sains paling canggih dengan kearifan spiritual kuno. Apa yang dalam agama-agama besar disebut sebagai ruh dalam Islam, cahaya ilahi dalam berbagai tradisi mistik, jiwa atau roh kudus dalam Kristen, atau prana atau ki dalam tradisi timur. Dalam bahasa fisika modern, ia memiliki sifat yang persis sama, non-materi, abadi, tak terlihat, namun menjadi sumber dari segala kehidupan dan pergerakan. Fisika kuantum, melalui pengamatan dan eksperimen tak terhitung, membawa kita pada kesimpulan yang sangat mirip dengan mistisisme kuno, bahwa ada medan energi intelijen yang mendasari dan meresapi seluruh realitas. Sebuah jaringan kesadaran universal yang menghubungkan setiap partikel, setiap makhluk, setiap galaksi. Sebagian ilmuwan menyebutnya medan nol atau medan kuantum. Sementara para filosof dan mistikus mungkin menyebutnya kesadaran kosmis atau pikiran ilahi. Ini bukan lagi soal iman buta. Ini adalah hukum alam yang dapat diamati dan dipelajari. Hukum kekekalan energi bukan mitos, melainkan fakta ilmiah. Jika energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan merupakan esensi dari segala sesuatu, termasuk kesadaran itu sendiri, maka pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan ada. Pertanyaannya bergeser menjadi, apakah Tuhan adalah medan energi kesadaran abadi yang menjadi sumber dari segalanya, yang meresapi dan menyusun setiap aspek dari keberadaan kita? Sebuah pertanyaan yang lebih terbuka, lebih inklusif, dan mengundang penjelajahan. Bagian 3. Mengubah cara kita beribadah dan berelasi. Resonansi jiwa inilah bagian yang akan benar-benar mengubah cara Anda memahami keyakinan Anda dalam pengertian yang paling mendalam. Jika yang ilahi adalah energi kesadaran yang menyusun segalanya, dan kita semua adalah manifestasinya, percikan-percikan dari api ilahi yang sama, maka ibadah bukan lagi tentang menyenangkan sosok Tuhan di langit yang terpisah dari kita. Ibadah adalah tentang menyelaraskan getaran energi Anda dengan getaran energi ilahi itu sendiri. Setiap doa yang tulus, setiap meditasi yang mendalam, setiap tindakan baik yang lahir dari keikhlasan, setiap momen syukur yang kita rasakan itu semua bukan lagi upaya untuk mendapat pahala dari entitas eksternal. Itu adalah latihan yang kita lakukan untuk mengatur frekuensi energi kita sendiri, untuk membersihkan kebisingan yang mengganggu, agar kita dapat beresonansi secara lebih murni dengan sumber agung itu. Ini adalah upaya untuk menyingkirkan ego yang memisahkan dan kembali merasakan kesatuan. Ketika kita beribadah, bermeditasi, kita menciptakan medan energi kesadaran yang kuat, yang tidak hanya memengaruhi diri kita, tetapi juga lingkungan sekitar. Frekuensi tinggi dari rasa syukur, cinta, dan kedamaian akan menarik lebih banyak frekuensi serupa ke dalam hidup kita, sesuai hukum resonansi dan hukum daya tarik. Dan jika kita semua terbuat dari energi yang sama, jika di inti terdalam kita adalah manifestasi dari satu kesadaran ilahi yang sama,
maka memisahkan diri berdasarkan label agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, adalah seperti sepotong gelombang laut yang membenci gelombang laut lainnya. Hanya karena bentuknya sedikit berbeda, atau karena diberi nama yang berbeda, itu tidak masuk akal. Semua gelombang adalah laut, semua manusia adalah energi ilahi dalam wujud yang berbeda. Titik berat keyakinan Anda bergeser secara revolusioner, dari fokus pada ritual eksternal yang kaku menuju transformasi internal yang fundamental, dari rasa takut akan hukuman yang menghantui menuju rasa satu yang mendalam dengan seluruh alam semesta, dari menghakimi yang lain atas perbedaan keyakinan mereka menuju mengasihi diri yang lain yang juga adalah manifestasi dari yang ilahi. Inilah esensi spiritualitas yang diajarkan oleh semua nabi dan guru spiritual agung sepanjang sejarah. Sains kini memberi kita peta yang lebih jelas, bahasa yang lebih universal untuk memahami jalan itu. Bagian 4. Revolusi diri. Siapakah aku yang sejati? Lalu, di tengah semua penemuan dan perubahan paradigma ini, siapakah aku yang sejati? Jika tubuh saya adalah kumpulan energi, pikiran saya adalah gelombang energi pikiran, emosi, memori yang terus bergerak dan berubah, maka aku yang sejati. Bukanlah itu semua. Saya bukanlah tubuh yang fana ini, bukan pula pikiran yang bergejolak ini. Aku adalah sang pengamat sadar di balik semua energi ini. Aku adalah kesadaran murni yang sedang mengalami menjadi manusia, yang sedang merasakan sensasi kehidupan, yang sedang mengamati tarian energi ini. Dalam spiritualitas, ini dekat dengan konsep ruh yang ditiupkan langsung oleh Tuhan, percikan ilahi. Cetepuli dalam tradisi lain, ini adalah percikan ilahi atau bait suci di hati setiap individu. Anda bukanlah jasad fana ini. Anda bukanlah identitas yang diciptakan oleh masyarakat. Anda adalah percikan abadi dari api kesadaran ilahi itu sendiri. Anda adalah manifestasi dari Yang Maha Kuasa, yang sedang mengalami dirinya sendiri dalam bentuk yang terbatas, dalam perjalanan unik bernama kehidupan. Dan begitu Anda menyadari kebenaran yang membebaskan ini, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Segala batasan yang Anda yakini selama ini akan runtuh, digantikan oleh pemahaman akan potensi tak terbatas diri Anda. Agamaku adalah cinta. Jadi apakah semua penemuan ini mengubah keyakinan Anda? Mungkin tidak. Identitas agama Anda mungkin tetap sama. Tapi ini pasti akan mengubah cara Anda memandang keyakinan Anda, cara Anda memandang Yang Maha Kuasa, dan yang paling penting, cara Anda memandang diri sendiri dan sesama Anda. Ini bukan tentang menjadi tidak beragama atau meninggalkan tradisi. Justru sebaliknya, ini adalah tentang menjadi lebih spiritual, lebih terhubung dengan sumber dari segala sumber, menjadi lebih penuh cinta. Karena kini Anda melihat cinta sebagai bahasa universal yang menyatukan kita semua. Kita tidak perlu lagi berdebat siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Karena kebenaran esensial itu satu, energi itu satu, hanya bahasa, ritual, dan nama-nama yang berbeda. Kita semua sedang mencoba memahami dan menyelaraskan diri dengan realitas ini. Maka, tantangan saya untuk Anda, coba duduk dalam hening, bahkan hanya 5 menit. Pejamkan mata Anda, sadari napas Anda, sadari energi yang mengalir dalam diri Anda, yang membuat jantung Anda berdetak, darah Anda mengalir. Itulah doa yang paling jujur, ibadah yang paling murni, karena Anda sedang menyentuh esensi ilahi Anda.
Kemudian, lihatlah orang lain, bukan sebagai Muslim, Kristen, Hindu, atau ateis, bukan sebagai orang kaya atau miskin, teman atau musuh. Lihatlah mereka sebagai manifestasi energi ilahi yang lain, sebagai cerminan dari diri Anda sendiri yang sedang menjalani perannya dalam perjalanan kesadaran mereka. Jika pemikiran ini beresonansi dengan Anda, bagikan video ini kepada satu orang yang Anda cintai, terutama mereka yang mungkin memiliki pemahaman agama yang berbeda dan mungkin sedang mencari makna yang lebih dalam. Agamaku adalah cinta, dan sains baru saja membuktikan bahwa kita semua terbuat darinya. Terima kasih telah menemani di perjalanan pemikiran ini. Rahayu.